Pagi ini kita akan menyampaikan kaitannya dengan menerapkan ajaran budaya malu. Menurut hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-imanu bidngun wasabngun au bidngun wasitun suqbatun. Iman itu terdiri dari 70 cabang atau 60 bagian. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama iman itu adalah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini ada kisahnya bahwa Rasulullah pernah bercerita di hadapan sahabat. Di situ ada orang tua. Dia menceritakan bahwa api neraka itu nyalanya atau istilahnya sulueh itu dari batu dan manusia. Orang tua itu bertanya, apakah batunya besar ya Rasulullah? Batunya seperti gunung di dunia. Maka orang itu terkejut dan semaput karena takutnya menghadapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Batu yang menjadi suluing neraka itu adalah seperti gunung di dunia. Bayangannya gunungannya seperti itu besarnya, kayak ngapa murbe geni, sehingga dia semaput. Setelah semaput, Rasulullah memegang dadanya, ternyata masih beredup, embut-embut. Sehingga Rasulullah menyampaikan, ya fulan, qul la ilaha illallah. Hei wong tua kiye, ngomonglah la ilaha illallah. Terus orang itu mengucapkan la ilaha illallah 10 kali. Langsung Rasulullah mengatakan bahwa kamu calon penghuni surga. Maka para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah orang mengatakan hanya la ilaha illallah setelah dia semaput itu? Rasulullah menyampaikan dia calon penghuni surga karena dia takut terhadap ancaman Allah dan berharap agar tidak mendapatkan siksa Allah. Maka orang itu akan masuk surga. Pada kesempatan ini, hadis yang pertama ini, bahwa iman itu terdiri 70 bagian atau 60 bagian. Di situ sabnun au wasitun, 70 atau 60. Suqbatun bagian atau cabang. Wa afdaluha, maka yang paling utama iman itu kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza nganit thariq, sing tingkatan paling rendah itu menyingkirkan duri dari jalan. Atau ngelihna sesuatu sing ganggu wong liwat. Ini hanya simbolnya ada imatatul adza nganit thariq. Cara wong kuna oleh sing wis terkenal nyingkirna duri dari jalan. Duri itu bukan berarti hanya duri salak atau duri jaga nantang, tapi semua yang mengganggu orang berjalan di jalan, jenengan punya kepedulian disingkirna, maka itu termasuk orang itu masih punya iman. Wal haya'u suqbatun minal iman. Malu itu termasuk bagian dari iman. Maka sering orang mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela. Jadi malu di sini bukan hanya sekedar malu, tapi malu yang mempunyai dasar. Melakukan perbuatan yang buruk atau yang tercela, maka dia malu. Itu cirinya orang punya iman. Sehingga mampu menghalang-halangi seseorang dari melakukan dosa-dosa dan maksiat, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain.
Disebutkan di antara bentuk malu yang pertama adalah malunya seorang hamba kepada Tuhannya. Gusti Allah wis perintah nyongkon pada tangi sembayang, ora tangi. Kowe isin maring Gusti Allah. Wis kurang apa sih? Tangi turu ya wake enak, seger nafasnya kepenak. Wong dirasakna pilek rong dina bae glubrugan mbok. Lah angger nampa nikmat kowe ya pada disyukuri. Isin maring Gusti Allah. Yang kedua adalah malunya seorang hamba kepada sesama. Wong kaya sing uripe kaya kabeh wis regepat ngibadah. Dikasih apa-apane wis kecukupan, kondisine kepenak ngibadah kaya ngabot banget. Malu kepada Allah. Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi secara marfu bahwa beliau pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Qalu inna nastahyi ya Rasulullah. Qala laisa dzalikum walakin man istahya minallahi haqqal haya falyakhfadhir ra'sa wa ma wanga wal yahfazil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bala wa ma aradal akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Cara bahasane wong kene, malukah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sebenar-benarnya? Para sahabat berkata, sungguh kami malu kepadanya wahai Rasulullah. Sahabat ngomong, nyong wis isin maring Gusti Allah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, bukan itu. Orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya hendaknya menjaga kepala dan yang berada di sekitar kepala. Apa yang ada di kepala dan di sekitar kepala itu dijaga, pikirannya, penglihatannya, matanya, kupingnya. Itu ngana Rasulullah ngomong apa yang ada di kepala dan apa yang ada di sekitar kepala itu dijaga. Kepala itu segini, isinya pirang-pirang. Ngarep kena ngondeleng, sungure kena ngambung, kupingnya kena ngurokna, itu banyak, itu harus dijaga. Disebutkan berada di sekitar kepala, menjaga perut dan apa saja yang masuk ke perut. Perut ini sini pirang-pirang, jadi apa sing mlebu harus selektif, benar-benar sesuatu yang halal. Ini yang dimaksud isin karo Gusti Allah. Menjaga kemaluan, menjaga dua tangan dan dua kaki. Hendaklah ia mengingat mati dan kehancuran. Barang siapa yang menginginkan akhirat, niscaya ia meninggalkan perhiasan hidup di dunia dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Nah ini yang sangat berat. Siapa sing kepengin bahagia nang akhirat, perhiasan dunia ditinggalkan, kemewahan pengertiannya. Yang dalam ayat lain disebutkan la tulhikum amwalukum wa auladukum ngan dzikrillah. Aja merahna kelalen maring Gusti Allah sebab kok mikirna dunia karo anak. Sebab itu adalah hiasan hidup di dunia. Kalau kita terlalu nggih, apa-apa rembu anak nggih. Tapi tan kot sapa barang wis ditinggal mati, anaknya orang lumrah. Maka Islam mengajarkan kalau orang yang mati punya harta supaya meninggalkan wasiat. Pesan disunahkan wong sing arep mati ke kon wasiat. Supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang bisa meninggalkan perhiasan dunia, menentingkan akhirat, maka mereka itulah orang yang malu kepada Allah, malu yang sebenar-benarnya.
Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda malu kepada Allah yaitu dengan menjaga anggota badan dari maksiat kepadanya dan juga dengan banyak mengingat mati dan tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Wis kaki-kaki sekemutan, ngobar kiye tuku kiye. Itu terlalu banyak angan-angan. Padahal Rasulullah sedang menyampaikan kisaran umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu adalah tidak banyak. Dan barang siapa yang umurnya sampai 60 sampai 70, itu semua bonusnya sudah diambil. Jadi wis ora ana istilah alasan. Wong umur 70 tahun kok ora gelem sembahyang ngasih alasan wis ora kanggo alasane. Wong 70 tahun kok urung gelem ngaji, nggih. Kawit cilik ya ora, kawit bareng wis tua ya ora ana perubahane. Alasan apa bae Gusti Allah wis ora ditambah. Sebab bonusnya wis tinggo kabeh. Urung bisa memanfaatkan. Maka semua perbuatan maksiatnya dihitung kawit cilik tekan kaki-kaki. Beda karo orang yang pada muda banyak kekhilafan, kesalahan dan maksiat, tapi bareng tua kembali menyadari bahwa usia saya adalah usia bonus, maka kita manfaatkan secara maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terutama adalah sholat wajib 5 waktu. Sebab orang meninggal itu tidak ada yang tahu kapan. Makanya Allah menyampaikan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat Luqman ayat 34, tidak akan tahu manusia di bumi mana engkau akan mati. Mati arep kaya ngapa, mati nang rumah sakit apa nang endi ora ana sing ngerti. Sebab itu rahasia Allah. Tapi manusia pasti akan mati sebab ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Wis ngerti nggih. Jenengan urip nang lingkungane panjenengan wong pada waktu jenengan bocah sing paling tua sapa ngono akeh banget sing iki soranane siji ya. Nah, sing paling tua garing jenengan. Apa jenengan urung yakin bahwa jenengan arep mati? Sing ngongso banget nggih. Ngasar bae terima gawani gabah, bae ngasare keri. Seolah-olah gabah itu menyelamatkan segala-galanya. Tanko capa gawa gabah kepleset tenggalengan kurugan gabah mati sisa nap dadi apa? Nah, ini yang dipesan oleh Rasulullah bahwa wong yang ndonga isin lah karo sing gawe urip. Karo Gusti Allah. Jenengan wis ngerti sampeyan wong mati yang ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngomongnya wis nang kene, tapi intine daripada innalillahi itu ora dipahami. Nyong we duweke Gusti Allah. Innalillahi ku artinya nyong duweke Gusti Allah. Wa inna lan inyong ilaihi maring Gusti Allah rajiun arep bali. Maka kula panjenengan hidup ini adalah perjalanan akan menuju tempat terakhir yaitu alam barzah. Nang alam kubur ora ana anak teng nulungi, dunya ora teng nulungi, apa bae ora kecuali amale dhewek. Terutama wong sing sregep maca Quran nang kuburan wis mulai ditulungi. Bacaan Quran itu luar biasa. Besok Quran pada usul maring Gusti Allah kayak wong men sregep banget maca Quran senajan pati graduk tapi sampean sore maca. Tolonglah kayak dewei mahkota kehormatan, diberikan pakaian mahkota kehormatan. Ngomong maning Quran usul maring Gusti Allah. Tolong kayak wong sregep banget senajan bodoh tapi sregep banget ngaji pinter gelem maca Quran. Tolong kailah diwehi pakaian kemuliaan. Semua yang diminta oleh Quran kepada Allah maka akan dikabulkan. Rasa malu cabang dari keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa malu bersifat wajib. Malu maring Gusti Allah itu bersifat wajib.
Malu nyong nek dundang ora mangkat. Wong dundang menungsa ora kondangan mbek isin. Masa dundang Gusti Allah ora isin. Nah. Malah kondangan wis ya sangune akeh nggih. Kudu mangkat sangu rokok barang biayane pirang-pirang. Sing ngotot mangkat nggih. Tapi dundang Gusti Allah sing wis dhewe sebarang nggih. Man parsuti gawa ini 5 kilo maring sawah sikit tetep pas naon 1.800.000. Ndarani urung akeh banget oleh aweh Gusti Allah. Iya. Iya. Mbok ya mikir gabah semena sing bisa ngetokna dadi semene kintal kuwi sapa liyane Gusti Allah. Kok kadar dipanggil tok pokok mengko gabah urung rampung. Sendek kalah sing ngungkut-ungkut gabah. Ngasar apa wong jam 2 wis ning sawah. Nah, ini yang harus kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmate Gusti Allah luar biasa. Ewa semono Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Maha pengampun dan maha penyayang. Ampunannya Allah melebihi murkanya Allah. Ampunannya Gusti Allah melebihi murkanya Gusti Allah. Gusti Allah gelem jengkel, gelem memberikan azab tapi izin. Allah itu makhluk kalau mau mengadab, menyiksa hambanya, izin. Agar bisa digoleti aja nganti kenang siksa. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nanti panjangan akan ketemu di bawah. Ya. Sebab seseorang apabila kehilangan rasa malu menyebabkan hilang salah satu cabang keimanan. Apabila cabang imannya hilang berarti mengakibatkan imannya tidak sempurna. Maka sesuatu yang menghilangkan kesempurnaan iman itu biasanya hukumnya wajib. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya." Setiap agama mempunyai ciri khas yaitu akhlak, dan ciri akhlak Islam adalah di sini ciri khas akhlak Islam itu rasa malu. Jadi orang yang punya agama Islam punya ciri malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk melakukan perbuatan maksiat, malu untuk melakukan perbuatan tercela. Angger wong Islam pada duwe sifat malu, nang Indonesia wis gemah ripah loh jinawi makmur jibar-jibur. Luar biasa. Iya. Sebab orang anak bumi sing kaya bumine wong Indonesia. Apa bayana? Tapi kenapa penduduknya urung bisa menikmati kemakmuran bumi? Karena mereka yang menjadi pejabat pemilik apa istilahnya tokoh pengatur dunianya ini tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong globo ya biasa, janji globo ya biasa, macam apa biasa, sebab tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melakukan perbuatan apapun dia merasanya tidak bersalah. Jadi rasa malu adalah akhlak Islam. Artinya setiap orang yang mengaku dirinya muslim harus terlihat ciri khasnya bahwa dia pemalu. Malu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Malu di saat ia meninggalkan kebaikan. Allah mensifati dirinya sebagai pemalu. Di antara sifat Allah adalah Al-Hayyu, yang maha pemalu. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari Salman Al-Farisi bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a rajulu ilaihi yadaihi ayuraddahuma syihran haibatain." Sifran khaibatain itu Gusti Allah isin anggerana wong angkat tangane ora taya ngaweh.
Ana wong donga karo dewehi, isin nyong. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Lah kula panjenengan kok donga tok bangele ora ira. Nggih. Wong bar subuh kadar kok donga sedelah wong waktune wektu mustajab malaikat rubung. Salam klepot kaya ketara-ketara nang omah napa aku gumun. Paling-paling nyetel TV kambe udut poh-poh jare-jare nyawane siapa sih? Wis ngerti subuhan itu inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sungguhnya bacaan waktu subuh itu disaksikan. Siapa sing nyekseni? Dua malaikat. Malaikat sing tugas bengi karo tugas ngawan bareng nang ngono. Anggerikan dongane double, sing malaikat bengi yang laporna, sing malaikat tugas kawan wis tekang laporna. Mulanya esuk-esuk malaikat bagi rezeki jenengan kon pada nyuwun. Allahumma as'aluka ilman nafingan, warizqan wasingan, wasifaan min kulli da'in. Allahumma as'aluka ilman nafingan, warizqan thayyiban, wa ngamalan muttaqah. Dongane niku anggere esuk-esuk. Utang apa beres. Iya. Wong kok ndonga tok bengedap, lah esuk-esuk keluyuran golek ini. Yang dongane bengedap. Kebluke pitung tikung. Inilah hadis yang menunjukkan bahwa Allah punya sifat malu. Allah itu lebih malu di situ. Idza rafa'a rajulu ilaihi yadaihi, anggarana wong lanang ngangkat tangane ayarudahuma kombalekna tangane temurun ora weh apa-apa Gusti Allah isin. Nah di situ sesungguhnya Allah Maha Hidup dan Maha Mulia. Dia merasa malu apabila seorang mengangkat kedua tangannya kepada Allah dan kembali dalam keadaan kosong tidak membawa hasil. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa rasa malu Allah kepada hambanya ini jelas yang lain yang tidak bisa dipahami dan digambarkan oleh kita, akal kita. Karena malu Allah menunjukkan kepada kedermawanan dan kebaikan Allah. Malu kepada hambanya artinya Allah itu dermawan kepada hamba-hambanya. Allah tidak mau pelit kepada hamba-hambanya. Allah malu ketika hambanya meminta kepadanya, ternyata Allah tidak memberikannya. Karena Allah Maha Kaya, maka Allah malu untuk membuka aib hamba-hambanya tanpa sebab. Allah juga malu dari hamba-hambanya yang takut kepadanya, ternyata Allah berikan azab. Niku wau sing kula aturaken. Ana wong diceritani genine neraka niku suluweh watu karo menungsa. Menungsane watune gede banget, menungsane wis dijiret tangan sikile balangna bel. Nah, wong kuwi diceritani kaya kuwi semaput. Takon watune gede apa ora padha karo gunung sing nang dunya. Banget wedine semaput pah-poh Nabi marek demek dadane oke urip esi mbut-mbut. Nabi ngomong ya fulan kul la ilaha illallah. He fulan, wong Arab anggere jeneng wong sing ora ngerti jenenge kuwi fulan, cara mengene ya si anu si dadap bahasane. Nah sehingga Nabi menyampaikan kul la ilaha illallah. Begitu sadar dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah ping 10, Nabi ngomong kau masuk surga karena wedi maring siksane Gusti Allah sing ancamannya sangat berat dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat takon, gampang temen wong kaya kowe tok mlebu surga ya Rasulullah. Iya sebab ki wedi. Bayangna gununge watune kaya gunung sing nang dunya gue, terus sulueh menungsa takut dia kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah malu arep nyiksa hambane.
Isin lah. Ngono wis dina-dina diulang apa bae kok sing wong sing mlebu maring neraka isin. Sebab apa? Allah ini adalah mempunyai sifat dermawan kepada hambanya. Allah tidak mau pelit kepada hambanya. Allah malu ketika hambanya meminta kepadanya, ternyata Allah tidak memberikannya. Karena Allah Maha Kaya, maka Allah malu untuk membuka aib hamba-hambanya tanpa sebab. Allah juga malu dari hamba-hambanya yang takut kepadanya, ternyata Allah berikan azab. Wong sing wedi mari krungu tok wis wedi ku arep disiksa. Itulah hadis yang saya sampaikan di atas, maksudnya seperti itu. Wedi maring siksane Gusti Allah kowe, Gusti Allah melas maring wong niku. Lalu apa saja keutamaan dari memiliki rasa malu? Yang pertama, bahwa malu itu sifat para nabi, terutama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda haya minal khudra'i fi khidriha." Nabi sallallahu alaihi wasallam pemalu daripada seorang gadis pingitan yang dipingit di kamarnya. Dadi ngaranna gadis sing isinan, Nabi luwih isin tenimbang gadis kuwe. Pemalunya tuh untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Biasanya kami bisa melihat dari wajah beliau. Kalau beliau mempunyai sifat malu itu kelihatan oleh para sahabatnya. Sahabatnya ngerti Nabi lagi isin, terutama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan malunya Allah kepada seorang hamba adalah malu bila hambanya berdoa dan memohon kepadanya untuk tidak mengabulkannya. Wis kurang apa Gusti Allah? Gusti Allah kuwi isin ngarana wong donga ora dikabulaken. Dadi wong donga mesti dikabulaken kebluke sing ora ngedugani. Wis diperintah kaya kuwe, wa qala rabbukum udhuni astajib lakum. Ayat ngendi, kitab ngendi sing wis jelasna nganti sejelas itu. Surat Ghafir ayat 60 niku, wa qala rabbukum, Tuhanmu telah berfirman kepadamu. Udhuni astajib lakum, jaluka maring aku tek sembadane apa sing dadi penyuwunmu. Kon ndonga tok maring Gusti Allah si padha waktune kaya ora duwe. Bar sembayang ya kesusu, arep sembayang tekane keri. Iya. Ngerti sapa sing teka sembayang lebih gasik, salat sunah rong rakaat apa rawatib apa salat tahiyatul mutlak apa salat apa, rutin satu hari tidak kurang dari 12 rakaat di luar salat wajib, tak jamin gawekna omah nang swarga. Wis domongna kaya kowe, ya ora kepengin gawe omah nang swarga, sing suka gawe omah nang desa bae. Iya. Padahal nang kene ya kudu dikerap, nang kana wis dadi omah. Surga itu tidak ada sesuatu yang dilihat itu tidak menyenangkan, semua menyenangkan. Padahal hadisnya sahih, Nabi menyampaikan. Ini yang harus disikapi oleh kita-kita ini. Apa yang ditawarkan oleh Allah kita raih, kita rebut dengan cara sesuai dengan kemampuan. Wong ora ana sing dipaksa kok, sesuai kemampuan. Orang kudu kiye, angger kiye ora. Allah ndak seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali standar karo kemampuannya. Ini yang harus dipahami. Sedangkan malunya Allah kepada seorang hamba adalah malu bila hambanya berdoa dan memohon kepadanya untuk tidak mengabulkannya. Dan malu untuk mengazab hambanya apabila hambanya tersebut berbuat maksiat kepadanya. Pada wong salah wajib hukum, Gusti Allah sih pikir-pikir, melas temen ya.
Maksudnya kesempatan apa? Angger kowe sing gelem ngaku salah, tobat, istighfar, tek ngapura. Asal urung tekan tenggorokan roe. Angger usah durung kelokor-kelokor kowe sing ngomong ya Allah, aku akan lupute moga-moga ke Singapura. Singapura dening Gusti Allah sebab Allah sudah menunjukkan innallaha ghafuru. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Orang anak makhluk di muka bumi yang mengalahkan kemurahan Allah tidak ada. Sebab Allah itu satu-satunya zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Orang yang masih memiliki rasa malu kepada sesama, pastinya ia akan menjauhkan diri dari akhlak dan perilaku yang tercela. Yang duwe malu sesama teman, sesama saudara akan melakukan perbuatan yang maksiat, perbuatan yang tercela, mestinya duwe rasa isin. Disebutkan menjauhkan diri dari berkata kotor, dan bangga dengan perbuatan maksiat dan sebagainya. Bulan panjenengan temu-temu tanggar melakoni perbuatan sing ora bagus aja diceritakna seolah-olah bangga. Nyung wingi terus minuman 3 botol urung apa-apa kok. Wis potongan wis ngancam maring Gusti Allah ya. Ya wis mengko teki numi gragal nang nyung. Perbuatan maksiat jangan sampai. Kalau sudah pernah melakukan jangan sering diceritakan. Sebab itu perbuatan tercela, maka harus ditutup dengan beristighfar. Malu bila menampakkan aibnya kepada orang lain dan menghindarkan diri dari akhlak yang tercela. Benarlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Idza lam yastahi fasna ma syi'ta." Angger kok dadi wong wis ora isinan, ngono nglakoni apa sebombongmu. Nabi uli perintah kaya gue. Harus diomongi kon ngomong isin ora duwe isin, ngono arep nglakoni apa. Bila engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan malu kepada Allah adalah dengan menjauhkan diri dari perkataan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, baik ketika ada orang maupun dikala sendiri. Ini malu kepada Allah ciri orang yang bertakwa. Malu kepada Allah seperti ini adalah malu yang didapat melalui proses ma'rifatullah, mengenal Allah. Sudah membayangkan dimanapun kita berada Allah ada. Orang nana perbuatan sing ora dengerteni ning Gusti Allah. Angger nengko ana wong loro telune Gusti Allah. Angger ana wong telu papate Gusti Allah. Angger ana wong papat limane Gusti Allah. Dimanapun akan ketahuan. Orang yang sudah bisa merasakan seperti itu tidak akan melakukan perbuatan yang salah dan berdosa karena pasti diketahui oleh Allah. Inilah yang harus kita pahami. Mengenal keagungannya, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal keagungannya, merasakan kedekatan dengan Allah, dengan hambanya, merasa diawasi olehnya, dan kesadaran bahwa Allah selalu mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Malu seperti ini merupakan derajat tertinggi dari suatu iman. Bahkan malu adalah derajat hiasan yang paling tinggi. Ibnu Abbas berkata, "Al-haya'u wal imanu fi qarnin, fa idza naza'al haya'u tabingahul akhar." Iman dan malu adalah satu kesatuan. Orang yang punya iman pasti punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu berarti dia punya iman. Iman dan malu itu menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Jika malu telah lepas, maka akan diikuti dengan iman. Angger wong wis ora duwe isin, imane semakin ilang. Ana wong wis rumah tangga kok berbuat zina ora isin, berarti orang duwe iman. Sehingga Nabi pernah menyampaikan tidak akan mencuri orang beriman kecuali waktu mencuri dia tidak ada imannya.
tidak akan berzina seseorang kalau pada waktu berzina kecuali dia imannya sudah tidak ada. Inilah iman dan malu itu menyatu. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Hadis dan asar di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang telah hilang sifat malunya, maka tidak ada lagi yang menghalanginya untuk berbuat tercela. Wong wis ilang rasa isine, arep ngapa bae ora duwe rasa isin. Ya. Maka yang seperti itu semakin terkikis di zaman sekarang ini, maka semakin tumbuh subur pula berbagai kemungkaran. Aurat dengan bangga diperlihatkan, terang-terangan dalam berbuat keji dan memandang baik perkara-perkara yang buruk dan tercela. Lalu apa itu malu? Az-Zamakhsyari berkata bahwa malu adalah perubahan di hati dan perasaan seseorang ketika ia takut dicela atau takut ketahuan aibnya. Perbuatan yang sifatnya jelek, ketika kita tidak mau melakukan sesuatu yang sifatnya buruk, itu berarti kita punya rasa malu. Dalam Islam, rasa malu itu mempunyai keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah rasa malu itu merupakan salah satu perangai keimanan. Dalam hadis Nabi menyampaikan, wal haya'u su'batun minal iman. Malu itu termasuk bagian dari iman. Rasa malu cabang dari iman. Hal ini menunjukkan bahwa malu bersifat wajib. Sebab seorang apabila kehilangan rasa malu menyebabkan hilang salah satu cabang keimanannya. Apabila cabang imannya hilang berarti mengakibatkan imannya tidak sempurna. Maka sesuatu yang menghilangkan kesempurnaan iman itu biasanya hukumnya wajib. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas bin Malik. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa inna likulli dinin khuluqan. Setiap agama mempunyai akhlak aturan. Wa khuluqul Islam al-haya. Akhlaknya Islam itu adalah malu. Anggarana wong Islam wis ora duwe isin, berarti Islamnya sudah luntur. Maka kita harus punya rasa malu. Jadi rasa malu adalah akhlak Islam. Artinya setiap yang mengaku dirinya muslim harus terlihat ciri khasnya bahwa dia adalah pemalu. Malu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Malu di saat ia meninggalkan kebaikan. Allah mensifati dirinya sebagai pemalu. Di antara sifat Allah adalah Al-Hayyu, yang hanya Allah yang maha pemalu. Ini disebutkan innallaha hayyun karimun. Allah maha pemalu, yang maha mulia. Yastahi idza rafa'a rajulu ilaihi. Malu angger ndeleng hambane njaluk ora dikabulaken. Kuwi isin banget. Maka dari itu kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya dikabulkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u min ngadra'i fi hidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan yang dipingit di kamarnya. Jadi anggarana gadis sing pingitan duwe rasa isin, Nabi lebih isinan tenimbang gadis itu. Kedua, rasa malu itu pembuka segala kebaikan, sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan al-haya'u la ya'ti ila bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Orang mengatakan apa-apa kecuali malu itu akan menimbulkan kebaikan. Yang kita sebutkan sebagaimana dalam hadis itu sebutkan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al-haya'u la ya'ti ila bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Yang didatangkan dari rasa malu itu adalah kebaikan. Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah baik semuanya.
Sekarang ada yang bertanya, rasa malu itu baik semuanya. Bagaimana kalau ada orang malu untuk menuntut ilmu? Berarti ada rasa malu yang tidak baik. Maka para ulama mengatakan bahwa yang seperti ini sebetulnya bukan rasa malu, tapi menunjukkan kelemahan dia. Yang arep ngaji ko isin, kuwi dudu sifat isin sing pas, tapi pancen wong males. Di situ sebutkan. Maka para ulama mengatakan bahwa yang seperti ini sebetulnya bukan rasa malu, tapi menunjukkan kelemahan dia. Sebab kalau dia punya rasa malu, seharusnya dia malu kalau dirinya tidak bisa. Dia harus malu kalau dirinya tidak bisa menuntut ilmu, padahal mereka bisa. Kalau seseorang benar malu, seharusnya dia menuntut ilmu. Ketiga, rasa malu itu menutup segala macam pintu keburukan. Berkata Fudail bin Iyad bahwa tanda kesengsaraan adalah hati yang keras. Maka yang tak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras. Cara bahasa Qur'ane, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Tuhanmu hendaklah kamu bersifat lemah lembut. Walau kunta fadzan halidal qalbi lam faddu min haulik. Anggerika bersifat keras dan berhati kasar, orang akan lari dari kanan kirimu. Wong sifatnya kaku, kasar, we ora bakal disenengi wong. Itu sunatullah. Dudu wong sing marah jeleh. Tapi karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Mulane kalian panjenengan kon dadi wong sing lintalahum. Linta itu kata lajin, lemes lah. Sesama manusia, sesama saudara, lemes. Ndak usah bahwa yang paling benar saya, yang paling ndak usah. Sebab manusia masing-masing mempunyai kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu mempunyai keistimewaan. Ini yang disebutkan oleh para nabi. Yang selanjutnya bahwa Fudail itu bin Iyad bahwa tanda kesengsaraan adalah hati yang keras, mata yang tak pernah menangis. Ciri-ciri wong matane mencicil kaya mata mbawur. Ora gelem nangis, ana salah ngono yo ngedit, ngotot banget. Lah, ini yang disebutkan di sini adalah menunjukkan kalau kita tidak bisa hatinya keras, matanya tak pernah menangis karena takut kepada Allah, sedikit rasa malu, sangat rakus terhadap dunia, terlalu banyak angan-angan. Berkata Ibnu Hibban dalam kitab Radhatul Qala wa Nuzatul Fudala, di sana sebutkan kewajiban orang yang berakal senantiasa punya sifat rasa malu, karena rasa malu itu adalah akarnya akal. Bahkan rasa malu itu benih-benih kebaikan, dan meninggalkan rasa malu itu hakikatnya adalah akar kebodohan dan benih-benih keburukan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati idza lam tastahyi fafnal masyita. Sesungguhnya diantara yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini cara anune wis log-logane. Diulang apa? Baik kau ndablek wis ngono ngerkorte ngono lakone sebombongmu. Cara bahasane. Ini sudah kesepakatan para nabi mengklaim bahwa wong sing ora duwe rasa isin ngono lakone sebombongmu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya kata para ulama, orang kalau sudah hilang rasa malunya, dia tidak malu lagi berbuat maksiat. Wanita kalau sudah kehilangan rasa malunya, tidak malu dia mempertontonkan ngauratnya. Lelaki yang sudah kehilangan rasa malunya, dia tidak malu untuk berbuat atau berkata kotor. Kata Ibnul Qayyim bahwa kata-kata al-haya, rasa malu,
berasal dari kata al-hayyah, yaitu hidup. Siapa yang tidak punya hayya, maka berarti dia seperti mayat di dunia. Dan di akhirat dia akan sengsara. Karena ada hubungannya yang sangat erat antara perbuatan dosa dan sedikitnya rasa malu. Inilah yang disebut iman. Kuncinya pada iman. Hadisnya al-imanu bitnun, situn wasebngun. Iman itu terdiri dari 70 cabang atau 60 cabang. Paling dhuwur kalimah la ilaha illallah. Paling ndep niku nyingkirna duri dari jalan. Itu tingkatan iman. Lah isinya apa baik? Itu dalam hadis bab keimanan. Itu semuanya akan terkupas. Ini baru malu itu termasuk bagian dari 70 atau 60 cabang iman itu. Datang kula lan panjenengan minimal duwe cabang malu, berarti kita sudah mempunyai iman. Seperpitung puluh dadi sing garis witak sangat sing kudu dikolet. Nah, tadak siji kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu diucapkan akan menambah kebahagiaan. Wong sing wedi diceritani neraka, ini kaitannya dengan cerita neraka, kaitannya dengan surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhan nas qu anfusakum wa ahlikum naro. Diceritakan, menungsa jagalah dirimu dan keluargamu. Wis sekirim kok burung. Wis ayatnya. Nah, itu agak panjang. Itu diceritakan. Barang diceritakan kenang apa sih neraka medeni waku Tuhan nasu wal hijarah nang kono ana penjaga malaikat. Sing malaikatnya keras. Pokoknya orang tidak akan menulayani perintah Allah. Layak sunama amarallah, orang nulayani maring perintah Gusti Allah. Pokoknya ceguwi-uwi, hiladun sidadun. Wongnya keras, kasar penjaga nerakane. Lah suluwe waku Tuhan nasu wal hijarah. Suluweh gue menungsa karo watu. Lah dicerangna, apa watune gede ya Rasulullah? Gedene kaya gunung nang Jawa. Nggih. Ya sing Gunung Merapi sing lagi mbut-mbut ora liren-liren. Gunung Slamet sing nglesa. Gunung Merapi kaya persis. Wonge banget wedine semaput nang kono. Barang semaput Rasul ngramaki dadane, wis mbut-mbut. Nah, dituntun. Ya fulan, kok wedi banget maringan samane Gusti Allah sing diwacana surat Tahrim gue. Dadi jalaran kok bisa mlebung swarga. Lah para sahabat sing ngrungokna, gampang temen ya Rasulullah, wong iku tok bisa mlebung swarga. Ki wedine kemaringan samane Gusti Allah. Wong sulih neraka kok menungsa. Menungsane dibandha dhisik dijilat slodok nang ana murup dewek. Lah ayamane kok wong ngomong, lah nang neraka ya suka malah kebatire artis barang. Jarane wong laran nang ngrasakna kaya enak kaya kuwe ndean. Sing jajanan ngono maring rumah sakit sing dokter apik banget, perawat apik banget. Rika apa menikmati anu sing apik kaya kuwe ngilang nalarane Rika? Lah wong nembe lara untu tok wis tolong tunduk gogon. Nah, inilah yang harus kita pahami. Iya nembe kae kowe tok wis gragapan kok ngomong nang kono ke batire artis pirang-pirang ujarmu. Beruangke banget blatungan kabeh. Dadi apalah inilah yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan orang ana waktu tertutup wala taqnatu min rahillah illal kamul kafirin. Aja nganti putus asa kang rahmate Gusti Allah. Anggere ana nyawane pada kembali maring Gusti Allah dengan beristighfar dan bertobat, Gusti Allah paweh pangapura. Itulah kemurahan Allah. Kuncinya apa? Mati dalam keadaan Islam. Mulane ayat niki setiap Ahad Jumat dipesenan nang para khotib. Ya ayyuhalladzina amanu. Niki temut-temut. Angger anak khotib ngomongna ya ayyuhalladzina amanu kaki ngomong inyong. Iku aja dianggap anu biasa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Pada manut maring Gusti Allah kelawan manut sing temenanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja pisan-pisan mati kecuali kau matine dalam keadaan Islam.
Kuwi jan kata kunci. Dan mati dalam keadaan Islam, maka matinya selamat insya Allah sampai akhirat. Sebab jenengan yang teliti itu siji wong dadi wong Islam ya. Mangkat mari ngene, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Masuk-masuk maring masjid kayak gue, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Balik kang masjid kayak gue, itu orang yang beriman. Wong sing gelem lakoni kewajibannya Gusti Allah, semua akan jadi pahala. Sehingga dosanya akan diampuni. Sing harian wis anak kayak gue, mingguannya anak. Jumat satu ke Jumat berikutnya akan dihapus dosanya. Rika wingi Jumatan senajan keri. Iya, yo ngerti parsu di keri. Ya mbok tapi keri. Nah, gue emang kok diperbaiki, aja keri maning. Senajan keri tun esi ditutup dosanya tinimbang orang mangkat babar belas. Nah, esi ditutup dosane. Lah sing tahunan anak puasa man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing puasa nang bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, di ngapura dosane setahun sing wis keliwat. Dadi yang mati dalam keadaan Islam, ora susah geger. Wong mati ora sembayang lah ketika pada prihatin, dadi apa mengko nang alam barzah. Sebab sing arep ngebuki nang kuburan gue wonge picek budeg. Pokoke bat-bat. Iya. Itu siksa kubur, siksa paling dahsyat itu di alam kubur. Nah, mulanya wong sing matine dalam keadaan Islam sudah memenuhi standar minimal dari Allah Subhanahu wa taala, aja mati kecuali di dalam Islam, matine si Islam nggih, pamane ngasih sergap sembahyang, ngasih bareng ngaji macam-macam, ora usah kuwatir wong kabeh mati iki ukur beda wektune tok. Iya, aja sing mati siki darane sengsara banget, urung mesti. Urung mesti. Rika pada beti mati, wong sing pada mati nang rumah sakit, dening pirang-pirang ngaduk, wong ya pelarang gak rumah sakit bae. Apa ngerti rumah sakit mesti mari? Mati akeh banget iya. Iya, mulanya kalian panjenengan, mati itu kepastian, jangan ditakuti, tapi dipersiapkan. Untuk menghadapi kematian itu harus dipersiapkan. Antara lain adalah melaksanakan perintah Allah. Angger wong lanang nggih, salat wajib, syahadat, salat nggih, puasa, minimal 3 gue dilakoni. Sebab zakat karo haji kaitannya dengan kemampuan. Angger wong wadon 4 nggih. Wong wadon puasa wajib, salat wajib dilakoni. Maring sing lanang bekti nggih. Gelem jaga kemaluane, ora melakukan perbuatan, dijamin mlebu surga lewat pintu mana saja. Angger wong lanang kalian panjenengan bekti maring wong tua, dipilihna pintu surga paling tengah. Nggih. Ana wong bekti karo wong tua, nggih. Wong lanang niku bektine maring wong tuane. Nggih. Aja maring bojone, rika bareng duwe bojo maring wong tuane dhewek bobor blas adohe. Anak biyunge ngomong sing salah ya biyunge dudu bojone. Sebab mereka wis kecanduan. Iya. Padahal bektine rika ora bisa ditutupi maring apa baik kecuali panjenengan bekti kepada kedua orang tua. Terutama apa? Ibumu. Nabi takoni, sapa maning ibumu, sapa maning ibumu baru bapakmu. Dadi angger bapakne dheweine semending nang anake ora usah protes. Kuwi anake lakoni perintah Nabi. Yunge boy. Iya. Wong yang urung arep badang nggih. Wingi sore-sore bareng asar ana paketan. Bareng paketan niku gede pisan kan. Ki kayung enteng tapi gede gitu. Nah, sing mama kali ngomong, anu paketane bapake. Bareng ngotot bareng buka banget bareng isi klamine ibune. Nah, bareng dibuka jenenge Sinyong nggih. Bareng dibuka anaknya ngebel. Bapaknya anak apa? Ya ki ndelengno tenang mengko urung maring mall. Nah. Jadi itulah contoh nggih kula panjenengan. Dadi etika aturan menungsa angger wong wadon kuncine bektine maring wong lanang. Bareng dinikahna niku pindah semuanya.
Sebab bapaknya wis ngomong, nah saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan mas ini, dan mas ini telah membayar mas kawin sebagaimana tersebut tunai. Akad perjanjiannya geser kabeh. Kewajibannya wong wadon bakti maring sing lanang. Kewajibannya wong lanang bakti maring wong tuane loro. Wis aturannya kaya niku. Nah, mulane kalian panjenengan dalam hukum Islam itu semuanya supaya berbagi, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah aturan Islam. Enggane wong pada gelem cekelan aturan agama Islam itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Taraktu fikum amroini. Ma in tamasaktum bihima lan tadilu abadan, kitabullah wa sunnatu rasulihi. Angger yang pada cekelan rong perkara tinggalane Rasulullah, Al-Qur'an dan Sunnah, lan tadilu abadan, ora bakal kesasar, ora bakal sesat selawase. Apa rong perkara itu? Kitab Gusti Allah berupa Al-Qur'an, Sunnah Rasul berupa hadis. Angger pendapat manusia tak insidental sewaktu-waktu tepatnya suku ora tepat. Siki corona sare bubar dewek. Iya. Ini begitu anu nang kene tok, negara mesti bubar, negara bubar kabeh. Iya, percaya bae wong itu hanya ilustrasi kok. Sing weruh corona sapa, virusnya sapa sing tahu driti. Nah, itu kan hanya trik nggih. Siki wong sing pada numpak pesawat wis ora dadak swab antigen dan sebagainya. Lho wong lu ngaping telu di swab antigen ya rembuk duwite. Padahal kan ukur disogok tok kaya kiye. Positif negatif, orang positif orang negatif bayar bae mbok. Kecuali anggar kita negatif orang bayar lah, gitu namanya tes. Loh, negatif yang bayar, positif apa maning dilebok nasisan. Nah, jadi anggar mulanya Gusti Allah maten surat Maidah ayat nganti 3 ayat. Wa malam yahkum bima anzalallahu wa wal kafirun. Sapa sing ora berhukum karo ayat Gusti Allah kufur. Wa malam yahkum bima anzalallahu wa wal munafikun. Sapa sing ora berhukum dengan ayat Allah maka munafik. Wa malam yahkum bima anzalallahu wa wal fasikun. Wa sapa sing ora berhukum karo ayat Gusti Allah fasik. Sing kena dirungokna digugoni itu ayatnya Allah Subhanahu. Pendapat manusia jenengan gemen ngerti mbok angger darah kowe bisa subsidi ngendi bae siki wis kaya apa ora? Ora wis ganti. Iya, karena itu pendapat manusia berdasarkan penelitian. Angger gemen wong duwe darah kena nggo nyubsidi sapa bae sing butuh darah disubsidi karo darah sik ora. Sebabnya apa? Angger kaya gue mengko ki darah ye kepiran ora kanggo kaya ki bae. Rekayasa genetik wong siki semangka ora dadi nganggo wiji. Luar biasa, Mbok. Si karena semangka orang ngewiji itu nganggap proses regenerasi genetik itu. Jadi yang semangka sing orang ngewiji ku ora bener sing paling apik. Pasti ada zat racunnya di dalamnya. Dan panjenengan ada kesenangan ahli-ahli seperti itu mengatakan seperti itu. Ya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Marilah kajian ini kita akhiri bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.